Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang berjumpa kembali pada saudara dalam ibadah malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, meskipun dalam ibadah melalui online di rumah jemaat masing-masing, tapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan, dan kami percaya firman-Mu lah yang akan memberikan suatu petunjuk arahan di dalam perjalanan hidup kami yang boleh dikatakan sulit pada saat ini Tuhan karena virus pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 13. Pak Yanto akan menolong kita untuk membacakan firman Tuhan. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 13. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Oke, makasih Pak Yanto. Dari bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, firman Tuhan saya beri judul atau tema yaitu kasih dalam perbuatan yang nyata. Ya, kasih dalam perbuatan yang nyata. Nah, kasih dalam perbuatan yang nyata itu kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca atau dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini. Paling tidak menemukan 4 bahwa kasih itu dalam perbuatan nyata. Yang pertama, kasih itu hidupnya tidak pura-pura, ya. Perbuatan yang nyata untuk kasih itu hidupnya tidak pura-pura atau hidupnya dalam pencitraan atau mencari pujian atau mencari sanjungan dan lainnya sebagainya. Itu terdapat di dalam 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah ini. Jadi kasih itu harus nyata dalam hidup kita itu. Kalau kita menerapkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita, kita jangan pura-pura atau membuat dalam pencitraan di dalam kehidupan kita. Itu tidak baik. Oleh sebab itu kasih harus nyata, jangan pura-pura. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kasih itu hidupnya fokus hal yang baik, ya. Jadi hidup kita itu kasih itu fokus kepada hidup yang baik. Terdapat di dalam ayat 9b, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik ini. Jadi poin kedua, jauhilah yang jahat, berbuatlah yang baik. Artinya kita hidup kita itu fokus hal-hal yang baik. Ya, kita tahu Pak, ini baik, ini fokus kita yang harus kita jalani. Jangan justru sebaliknya, kita tahu yang tidak baik malah dilakukan, tetapi tahu yang baik malah tidak dilakukan. Itu Yakobus pernah menyintir seperti itu. Oleh sebab itu kasih kita supaya nyata di dalam kehidupan kita, kita harus fokus di dalam kehidupan kita yang baik, jauhi yaitu hal-hal yang jahat. Poin ketiga saudaraku yang terkasih, kasih itu hidupnya menghormati orang lain, ya. Yang pertama tadi kasih itu hidupnya tidak pura-pura. Yang kedua kasih itu hidupnya fokus hal yang baik. Terus yang ketiga adalah kasihnya hidupnya menghormati orang lain. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat ini, ya. Hendaklah kamu saling mengasihi dan mendahului memberi hormat. Nah, demikian juga meskipun usia kita mungkin sudah lanjut atau lebih tua daripada saudara kita atau adik kita, tapi kita patut menunjukkan kasih kita itu supaya nyata, kita memberi hormat kepada mereka lebih dulu. Artinya menyapa lebih dulu. Nah, kadang-kadang kita itu ada budaya yang secara Alkitab tidak dibenarkan. Budaya apa? Nah, ini
Biasanya orang yang muda itu lebih hormat kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua nunggu, yaitu sapaan yang lebih muda dan sebagainya. Tapi kalau yang muda tidak memberi hormat atau sapaan yang baik kepada mereka, seakan-akan menilai, wah anak muda nggak tahu diri dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam Alkitab kurang pas, ya. Mengapa saya katakan kurang pas? Nah, tadi dikatakan saling memberi hormat, ya. Artinya kita dituntut kasih yang ada di dalam diri kita itu patut menjadi teladan untuk memberikan hormat, memberikan sapaan, memberikan teguran pada mereka. Itu lebih baik dan lebih bijaksana di dalam kehidupan kita, sehingga kasih yang ada di dalam diri kita itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulang kembali, kasih dalam perbuatan nyata di dalam kehidupan kita. Kasih itu hidupnya tidak pura-pura atau pencitraan. Kedua, kasih itu hidupnya fokus hal yang baik, menjauhi yang jahat. Yang ketiga, kasih itu hidupnya menghormati orang lain atau memberi hormat lebih dahulu kepada mereka. Nah, yang terakhir, yang keempat, kasih itu hidupnya siap berkorban. Saudara sudah hidupnya tidak pura-pura, hidupnya fokus hal yang baik, hidupnya menghormati orang lain, itu tidak cukup. Harus siap berkorban. Kasih itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Memberi tumpangan itu artinya mau menanggung beban kepada orang lain yang mengalami satu kesusahan. Apalagi dalam suasana seperti ini, saudara, boleh dikatakan lebih daripada mereka-mereka di dalam kehidupan secara fisik berkat dalam hidup saudara. Saudara tahu, saudara kita atau saudara seiman atau tetangga kita atau mungkin dalam lingkungan kita ada orang yang tidak beruntung seperti saudara. Saudara, ada berkat apa yang ada di dalam di rumah, tolong berilah tumpangan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, sehingga kasih itu nyata dalam perbuatan kita. Bukan hanya kita tidak pura-pura, kita fokus hal yang baik, dan kita juga menghormati orang lain, tapi melalui perbuatan yang ada dalam diri kita itu sanggup berkorban untuk orang lain. Itu lebih tepat di dalam kehidupan kita, sehingga kasih itu nyata dalam perbuatan setiap orang percaya. Bagaimana hidup saudara sebagai orang percaya? Apa kasih itu sudah nyata dalam hidup bagi kehidupan kita? Kita ulangi kembali, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama dalam ibadah malam hari ini. Yang pertama, kasih itu tidak pura-pura atau pencitraan. Kasih itu hidupnya fokus hal-hal yang baik. Kasih itu hidupnya menghormati orang lain. Yang terakhir, kasih itu hidupnya siap berkorban. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama dalam ibadah malam hari ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang padamu kembali Tuhan di akhir penyampaian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau telah berbicara supaya kasih itu nyata dalam perbuatan yang nyata, sehingga kami harus memiliki 4 hal dalam kehidupan kami supaya kasih dalam hidup kami ini tidak pura-pura Tuhan, dan hidup kami ini fokus pada hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, kami juga harus menghormati kepada orang lain di sekitar kita. Meskipun secara manusia dia jauh daripada kita, tetapi kami percaya kalau kami menghormati, kami santun kepada mereka, kasih itu nyata dirasakan bagi mereka. Dan yang terakhir, kasih itu harus siap berkorban apapun yang ada dalam hidup kami, supaya kami memberikan tumpangan kepada mereka yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau berbicara tentang kasih supaya nyata dalam perbuatan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini, mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.